Nah, Learning Management System atau LMS merupakan sebuah platform digital yang digunakan untuk mengelola proses pembelajaran secara online. Melalui LMS, seluruh kegiatan pembelajaran dapat terintegrasi dalam satu sistem, mulai dari penyampaian materi pembelajaran, aktivitas dan interaksi belajar, hingga penugasan dan penilaian. Dengan adanya LMS, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur karena materi dan aktivitas disusun secara sistematis. Selain itu, LMS juga memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk mengakses pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah diakses dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis struktur tampilan dan navigasi pada LMS yang digunakan. Struktur kelas pada LMS ini disusun secara runtut dan sistematis, sehingga peserta dapat mengikuti alur pembelajaran dengan jelas. Nah, alur pembelajaran ini dimulai dari pengantar materi, dilanjutkan dengan penyampaian konsep dasar AI, kemudian aktivitas dan tugas, hingga tahap asesmen. Urutan ini membantu peserta memahami materi secara bertahap. Nah, selanjutnya dari sisi navigasi. LMS ini memiliki menu yang mudah dikenali dan konsisten di setiap modul. Selain itu, adanya penanda visual turut membantu peserta dalam mengidentifikasi materi dan aktivitas pembelajaran. Secara keseluruhan, struktur tampilan dan navigasi LMS sudah cukup mendukung kenyamanan dan pemudahan pengguna. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisis materi pembelajaran. Materi pembelajaran disajikan secara komprehensif melalui fitur book dan flipbook, mencakup konsep dasar AI, etika AI, resiko sosial, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini telah selaras dengan rekomendasi UNESCO mengenai literasi dan etika artificial intelligence, serta didukung visual interaktif yang membantu mahasiswa memahami konsep abstrak seperti deep learning dan prinsip etika AI. Namun demikian, sebagian materi masih bersifat deskriptif dan belum dilengkapi dengan studi kasus mendalam, seperti bias algoritma, penyalahgunaan data, atau kebijakan AI global, sehingga peluang penguatan kemampuan analisis kritis mahasiswa masih perlu ditingkatkan. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai aktivitas pembelajaran. Nah, tentunya sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran, itu terdapat sebuah sapaan video mengenai pengenalan etika AI dan apa saja yang akan kalian pelajari di dalam LMS pengenalan etika AI. Nah, terdiri dari 4 pekan. Pekan pertama itu terdapat forum diskusi dan video mengenai pengenalan etika AI, di mana itu di sana juga terdapat materi berupa teks dan juga tambahan video. Nah, untuk pekan kedua itu terdapat buku dan assignment mengenai prinsip-prinsip etika AI. Nah, di sini di bagian assignment ini juga terdapat latihan soal. Di pekan ketiga sama terdapat buku dan assignment mengenai macam-macam AI. Untuk assignment-nya ini juga terdapat latihan soal. Di pekan keempat terdapat buku, assignment, dan juga kuis mengenai penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk buku ini menggunakan flipbook dengan bantuan Hezin, sedangkan assignment dan kuis ini berupa latihan soal. Selanjutnya penilaian atau asesmen. Dari pekan ke-1 hingga pekan ke-4 itu membantu mengukur sejauh mana peserta mampu membedakan dan memahami karakteristik dari masing-masing jenis AI. Menurut kelompok kami, kekurangan umpan balik pembelajaran itu masih belum optimal. Contohnya feedback yang seharusnya itu tidak hanya berupa skor karena memungkinkan peserta itu bosan. Selanjutnya user experience atau UX. Dari pekan ke-1 hingga pekan ke-4, menurut kelompok kami itu materi yang disajikan itu sudah bagus dan mudah diakses. Namun tingkat interaktivitasnya itu antar pekan masih belum sepenuhnya konsisten karena ada pekan yang lebih banyak yang bersifat
konsumsi materi saja, tetapi dibandingkan interaksi yang sangat aktif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis teori pembelajaran. Untuk teori pembelajarannya sendiri, di sini saya mengambil dari teori konstruktivisme, di mana struktur kelas belajar AI sebagai teknologi masa depan menunjukkan adanya pendekatan konstruktivisme karena mahasiswa membangun pemahaman secara bertahap, yakni adanya melalui forum diskusi, modul mandiri, dan juga tugas refleksi. Dan juga terdapat ditemukan interaksi pada pekan pertama untuk mendorong pembelajaran sosial sesuai pandangan Vygotsky. Sementara materi juga bertahap pada pekan kedua dan tiga yang berfungsi sebagai scaffolding agar mahasiswa dapat mengembangkan konsep dari yang sederhana hingga kompleks. Selanjutnya di pekan terakhir yaitu pekan keempat, adanya flipbook dan tugas penerapan AI sehingga membantu mahasiswa untuk menghubungkan teori dengan situasi nyata. Dan juga belajar akan menjadi lebih bermakna. Lalu diakhiri dengan kuis kelas yang juga mendukung evaluasi diri sebagai bagian dari proses konstruksi pengetahuan. Lalu selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan LMS. Kelebihan pertama saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan LMS. Yang pertama yaitu struktur pembelajaran teratur per pekan. Jadi materi yang ada itu dibagi menjadi ke dalam 4 pekan, yakni pekan 1 sampai 4 dengan urutan yang logis sehingga memudahkan mahasiswa mengikuti alur pembelajaran dari konsep dasar hingga penerapan. Lalu yang kedua itu adanya variasi aktivitas dan juga media pembelajaran. Di sini terdapat forum, book, flipbook, tugas refleksi, dan juga kuis, membuat pengalaman belajar menjadi lebih interaktif dan juga tidak monoton. Sehingga yang mengakses LMS tersebut bisa menjadi lebih tertarik dalam menggunakannya serta nyaman. Lalu yang ketiga adanya penerapan kontekstual, di mana di sini pada pekan keempat mahasiswa itu diminta untuk menerapkan konsep AI dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga relevan. Lalu selanjutnya di sini ada kekurangan dari LMS. Yang pertama yaitu interaksi masih terbatas pada forum saja. Tidak ada bukti interaksi sinkron seperti video meeting ataupun diskusi langsung sehingga interaksi sosial masih minim. Lalu yang kedua di sini ada umpan balik tidak terlihat begitu jelas. Dalam struktur kelas tidak disebutkan secara spesifik adanya rubrik atau bentuk umpan balik langsung dari pengajar, sehingga mahasiswa mungkin masih terkesan kebingungan menilai kualitas tugasnya. Dan yang terakhir itu materi bersifat tekstual dan kurang multimedia. Sebagian besar materi disajikan dalam bentuk tulisan, forum, dan book. Penggunaan video penjelasan atau simulasi AI bisa meningkatkan pemahaman visual mahasiswa, sehingga dari hal tersebut perlu ditingkatkan kembali. Selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama, menambahkan studi kasus dan multimedia pembelajaran. Materi akan lebih kuat apabila dilengkapi studi kasus seperti bias AI, deepfake, atau isu privasi, serta dilengkapi video pembelajaran konsep agar pembelajaran lebih menarik dan kontekstual. Yang kedua, mengembangkan aktivitas kolaboratif dan rubrik penilaian. Menyertakan aktivitas kolaboratif seperti discussion group, peer review, atau mini proyek kelompok. Selain itu, setiap penugasan perlu diberi rubrik agar mahasiswa memahami standar penilaian dan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.